Pasar di sini, nah di video ini saya akan bahas inilah karakter-karakter pengguna buah iblis yang sudah mati di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, di sini kita akan kembali membahas tentang buah iblis alias Devil Nomi lah. Ya, biar sesuai dikit lah ya sama nama dari channel ini, anjos. Dimana di sini saya akan membahas para pengguna buah iblis yang telah mati di serial One Piece ini. Jadi pastinya akan berhubungan juga dengan buah iblis juga yang akhirnya terregenerasi lah dan dimakan oleh user yang lainnya. Di sini akan saya masukkan juga karakter tersebut. Dan sebagai disclaimer, ini hanyalah list dari channel Devil Nomi saja ya. Dan untuk user anime tidak akan saya masukkan di sini. Nah, mari kita langsung saja bahas dari nomor yang pertama. Pertama adalah Smiley. Ya, salah satu yang akhirnya membuat kita cukup tahu juga nih cara kerja regenerasi dari buah iblis adalah melalui Smiley ini. Ingat, saya menyebutnya salah satu cara ya, karena kita belum tahu cara yang sebenarnya dan yang benar-benar terbukti selain ini apa saja. Dimana Smiley ini adalah peliharaan dari Caesar Clown yang dibuat dengan mengompres gas beracun H2S yang ada di Pang Hazard itu. Dan dengan entah cara seperti apa, akhirnya Caesar Clown bisa menggunakan buah iblisnya Sara Nomi model Axolotl ini yang menurut saya sangat aneh sekali nih. Dimana sebuah gas bisa memakan buah iblis yang menjadi hidup seperti ini. Ini menurut saya sangat aneh sekali proses pembuatannya. Dimana terakhir akhirnya dia dibunuh kembali atau dibekukan kembali lah oleh Caesar dan berubah ke mode gas lagi yang disebut sebagai gas Shinokuni. Tapi dengan upgradean yang lebih mengerikan lah dari gas yang pertama tersebut. Itulah akhirnya kita pun tahu buah iblis ini yaitu Sara Nomi muncul di buah terdekat dari kematian Smiley. Yang lagi-lagi saya bilang entah apakah semua buah iblis tipenya sama seperti itu akan muncul di buah terdekat lah. Lalu pengguna kedua yang mati adalah Monet, karakter pengguna iblis dimana dia ini adalah asisten dari Caesar dan anak buah langsung dari Doflamingo. Dia memakan buah iblis Yuki Nuki Nomi model Logia yang dapat membuatnya menciptakan dan mengontrol salju sekeinginannya itu. Keragaman dalam penggunaan jurusnya ini menurut saya Monet sudah sangat baik sekali. Tapi sayang sekali dia harus beradu dengan Babang Zoro. Dan akhirnya tanpa sengaja dia ditusuk jantungnya oleh Caesar. Jadi dengan keadaan racun Shinokuni yang sudah menyebar di Pang Hazard ini, sudah memang seharusnya lah yang paling masuk akal jika Monet ini sudah mati bersama Vergo. Dan banyak juga yang berkata nih, buah iblisnya akan tumbuh di kapal yaitu di jeruknya milik Nami. Tapi ya ini masih cukup teori juga, jadi mari kita lihat apakah Oda akan memunculkan buah iblis ini kembali atau tidak. Dan selanjutnya yang ketiga yang mati adalah Mother Carmel. Dia ini adalah orang yang mengasuh Big Mom waktu kecil dahulu. Yang ternyata dia ini seorang penjual anak atau para yatim piatu lah kepada Underworld. Yang salah satu contohnya adalah dia berhubungan langsung dengan si Pinol. Kode namanya di Underworld adalah Mountain Witch. Dia memakan buah iblis Soru Nomi tipe Paramecia yang membuatnya dapat mengontrol dan memanipulasi jiwa orang lain. Yang entahlah dengan cara apa, akhirnya sekarang Big Mom mempunyai buah iblis dari Soru ini dan dia juga memiliki kemampuan yang persis sekali seperti Mother Carmel. Yang sejujurnya saya ada teori yang cukup menarik sih terkait Mother Carmel ini masih hidup dan memasukkan jiwanya kepada Big Mom di video ini. Lalu selanjutnya karakter yang sudah mati juga adalah Don Quixote Rocinante. Ya, sang keturunan asli dari bangsawan dunia alias Tenryubito dan dia juga adik langsung dari Doflamingo. Rocinante atau Corazon dia makan buah iblis Nagi Nomi tipe Paramecia yang dapat membuat apapun menjadi tanpa suara lah. Ya, sepertinya dia termasuk tipe crit juga karena dia dapat menciptakan ruangan anti suara. Hingga akhirnya dia harus mati di tangan Doflamingo sendiri karena berusaha menolong Torao. Sebenarnya ini adalah buah iblis yang sangat menarik sih. Kira-kira ada yang cocok nggak ya makan buah iblis ini lagi? Kalau menurut saya yang cocok makan buah iblis Nagi ini adalah Sanji. Dia dapat menghilang dengan red sweetnya dan jika tanpa suara juga, wah ini mah wadaw banget.
Lalu selanjutnya pengguna lagi yang sudah mati dan sangat menyedihkan bagi kita semua alias Portgas DS, sang komandan divisi kedua Shirohige dan anak dari Goldie Roger, yang juga dia adalah saudara dari kapten kita Luffy. Lihat dari situ saja sudah sepenting inilah karakter dari S ini, yang lagi-lagi sampai ke Wano Kuni pun nama S kembali disebut-sebut. Dia memakan merah Nomi tipe Logia yang kita semua tahu lah ya kematiannya oleh si bangsat Asuino. Tapi akhirnya merah-merah ini dapat diwariskan ke saudara satunya yaitu Sabo. Nah, orang yang sudah mati juga yang selanjutnya adalah Shirohige. Ya, Oyaji yang mempunyai nama asli Edward Newgate ini disebut sebagai Shirohige. Dia memakan buah iblis Gura-Gura Nomi yang bahkan akhirnya disebut sebagai manusia terkuat di dunia ini dan orang yang paling dekat dengan One Piece. Sejujurnya mengenai manusia terkuat dan Gura-Gura ini pernah saya bahas dan ada hubungannya lain di video ini. Mungkin bisa kalian lihat lah jika penasaran karena ini akan berhubungan dengan pembentukan dari Redline. Nah, tapi kita pun tahu akhirnya Shirohige atau buah iblis dari Gura-Gura ini dimakan oleh anaknya ya sebagai krunya lah, yaitu si bangsat Kurohige. Dan karakter selanjutnya juga yang sudah mati adalah Absalom. Ya, Jenderal Zombie di Thriller Bark ini dan anak buah dari Moria, yaitu Absalom adalah pemakan buah iblis Suke Nomi, yang sepertinya dia ini termasuk ke dalam tipe Paramecia Become dan dapat membuat dirinya atau segala hal yang dia sentuh ini menjadi menghilang. Ya, memang dia ini tidak terlalu kuat tapi kemampuannya sangat berguna sekali. Contoh, Oda pun berkata jika dia berperan besar menjadi wartawan yang sangat terkenal karena kemampuan tidak terlihatnya inilah. Dan berita-berita yang dia buat ini sangatlah update dan benar-benar misterius sekali, alias ini benar-benar berita besar lah yang dibuat oleh Absalom ini. Dikenal sebagai wartawan Absa. Tapi sayang sekali ini harus berakhir di tangan Kurohige dan buah iblisnya sekarang dimakan oleh Shiryu sang hujan. Lalu karakter lain yang sudah mati juga adalah Kurozumi Higurashi. Ya, nenek tua sialan yang bekerja sama dengan Orochi ini adalah pemakan buah iblis Mane Nomi, yaitu tipe Paramecia yang dapat mengubah dirinya menjadi siapapun yang telah dia sentuh. Sejujurnya banyak sekali sih buah iblis yang bisa Oda buat, tapi entah kenapa nih dia menunjukkan kembali buah iblis yang sudah kita tahu. Yang sekarang buah iblis Mane ini dimakan oleh Bonchan. Dia mati karena mengganggu pertarungan Kaido dan Oden dan dibunuh oleh Kaido sendiri. Dan sama dengan pengguna yang lainnya atau mungkin saudaranya lah, yaitu Kurozumi Semimaru. Dia juga memakan buah iblis Bari Nomi tipe Paramecia yang menurut saya sangat gila banget. Bahkan serangan dari orang sekelas Oden tidak bisa menembus bariernya ini. Yang lagi-lagi saya bingung juga kenapa Oda harus memunculkan buah iblis yang sama yang kita pun tahu sekarang dimakan oleh Bartolomeo. Apakah buah iblis memang jumlahnya sangat terbatas sekali, makanya Oda menunjukkan buah iblis yang ada saja daripada menciptakan bentuk baru lah. Dan dia juga dibunuh oleh Kaido yang entah bagaimana Kaido bisa menembus bariernya itu. Dimana itulah menurut saya orang-orang yang sudah mati dan beberapa diantaranya buah iblisnya sekarang masih digunakan atau masih ada penggunanya. Dimana mungkin ada satu karakter lagi yang memang belum tahu apakah mati atau tidak, yaitu Kozuki Toki dengan buah iblisnya Toki Nomi. Tapi di prediksi saya jika Toki ini masih hidup, makanya saya tidak akan masukkannya ke list ini. Tapi jika Toki ini sudah mati, kira-kira buah iblisnya yaitu jenis waktu yang menurut saya sangat OP sekali akan dimakan oleh siapa ya? Ya, banyak teori yang berkata jika Shanks lah yang memakannya. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and see you guys next time.